Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kemungkinan besar baru akan start kembali melihat volatility di minggu ini. Bisa jadi start malam hari ini dan juga besok. Saya bakalan jelaskan apa penyebabnya. Dan juga tentunya kita bakalan bahas nanti secara price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,58 triliun dolar atau turun sekitar 0,77%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau itu Toncoin dengan kenaikan 2,02%, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini ke 6,43 dolar. Walaupun Ethereum hijau tapi naiknya cuma 0,05%. Sisanya merah gitu ya. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, berita baik kembali datang untuk Bitcoin setelah London Stock Exchange itu kembali nge-approve untuk pertama kalinya spot Bitcoin ETF. Jadi, disampaikan di sini, the UK's financial watchdog has approved plans for the launch of Britain's first ever cryptocurrency price taking exchange traded product. Jadi, kali ini Inggris juga tidak mau ketinggalan teman-teman. Setelah US, Hong Kong, kali ini UK juga join the party, dan ini lagi-lagi membuka sumber demand baru untuk Bitcoin. Teman-teman, kita sedang menyaksikan salah satu hal terbesar untuk Bitcoin di depan mata kita. Adopsi massal sedang terjadi. Kalian mau bicara soal negara, institusi terbesar di dunia, bank-bank terbesar, para orang-orang kaya di dunia, semuanya sekarang sudah mengenal yang namanya Bitcoin, bahkan tidak jarang yang sudah mempunyai exposure di Bitcoin. Dan nampaknya sekarang kalau kita bicara Bitcoin sebagai digital gold, mungkin sudah tidak lagi banyak yang resistance terhadap statement tersebut. Kenapa? Ya karena memang so far terbukti demikian ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya kita bicara soal 1,5 dekade terakhir, performa Bitcoin itu jauh melebihi gold jika kita bandingkan secara persentase kenaikan. Walaupun memang kalau kita bicara soal volatilitas, Bitcoin masih juga jauh berada di atas beberapa aset kelas lainnya. Yang artinya resiko itu juga memang lebih tinggi di Bitcoin, tetapi juga membawa potensi gains yang jauh lebih besar. Tetapi seiring berjalannya waktu, teman-teman, ketika nanti market cap Bitcoin mungkin sudah menyentuh angka 5-10 triliun dolar, nah kemungkinan pada saat itu kita tidak akan lagi melihat volatility seperti yang kita lihat beberapa tahun terakhir atau mungkin 1 dekade terakhir. Kenapa? Karena pada saat itu market cap-nya sudah sangat besar, adopsi mungkin sudah setengah jalan, sehingga yang terjadi, kalaupun Bitcoin terus mengalami kenaikan, kemungkinan dari tahun ke tahun kita nggak bisa lagi expect kenaikan sampai ratusan persen. Adapun mungkin belasan atau puluhan persen, itu masih make sense. Tapi kalau misalnya sudah berbicara 5-600%, itu mungkin sudah out of equation. Kalau misalnya kita melihat Bitcoin sudah di angka 5-10 triliun dolar secara market cap. So, berbahagialah kalian kalau misalnya kalian sudah sempat menyerok Bitcoin dari angka 16.000 kemarin, itu bisa kalian jadikan sebagai mungkin tabungan masa depan kalian gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman, saya merasa bahwa Bitcoin untuk 1 dekade ke depan pun masih akan menjadi salah satu aset yang provide gains paling besar jika kita bandingkan dengan beberapa aset kelas lainnya. Kecuali mungkin kalian bicara soal altcoin ya, tapi altcoin kan juga datang dengan resiko yang sangat tinggi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalian bisa bandingkan teman-teman list altcoin sekarang dengan misalnya list altcoin di 7 atau 8 tahun yang lalu. Mungkin kalian hanya akan menemukan beberapa saja yang tersisa sekarang. Artinya apa? Artinya altcoin itu memang biasanya menghasilkan gains yang lebih besar gitu ya secara persentase, tapi resikonya juga sangat tinggi karena bisa saja ketika masuk kembali ke bear market ada altcoin yang mungkin awalnya sangat bersinar tiba-tiba meredup dan bahkan hilang dari peredaran.
Nah, tapi kalau Bitcoin itu sudah teruji, teman-teman. Dari tahun 2009 hingga sekarang itu tetap stay dan bahkan secara fundamental itu terus menguat. Nah, lalu teman-teman, kenapa di awal video tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi start dari malam hari ini kita baru akan melihat volatility di market. Karena teman-teman, selain kita mendapatkan ada data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah continuing jobless claim dan juga initial jobless claim, dan juga ada new home sales. Nah, ketiganya tentunya juga memberikan semacam clue lah, bagaimana keadaan perekonomian di Amerika Serikat. Setelah kemarin kita melihat memang data CPI mengalami penurunan, kita mau melihat didukung juga oleh data tingkat pengangguran dari Amerika Serikat, gitu ya. Kalau misalnya tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat, inflasinya menurun, itu sudah harusnya menjadi saat yang cukup baik bagi The Fed untuk start memikirkan rate cuts. Mereka nggak mau berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan, menahan terlalu lama, yang terjadi justru adalah nanti bisa jadi tingkat pengangguran naiknya tidak karuan. Memang inflasi berhasil ditekan, tapi masalah baru muncul, yaitu adalah pengangguran yang di luar kendali. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, mereka harus maintain sebuah balance tentunya. Dan kemungkinan akan ada pembicaraan soal rate cuts. Jadi semoga ya kita bisa melihat continuing jobless claim mungkin angkanya sedikit lebih tinggi gitu ya. Initial jobless claim juga sama. Itu kemungkinan akan bisa membuat market kembali rally. Gitu ya. Dan selain data ekonomi yang tadi kita lihat yang bisa menciptakan volatility, kita juga ada mendapatkan deadline salah satu spot Ethereum ETF hari ini, teman-teman. Walaupun mungkin kita nggak bakalan melihat ya, karena biasanya keputusannya mungkin dini hari. Kalau kita mungkin jamnya di jam 4 atau jam 5, kalau di Amerika Serikat sana kan masih siang gitu kan. Jadi, kalau kalian lihat first deadline-nya untuk Bitwise Ethereum ETF itu tanggal 23 Mei 2024, which is sebenarnya hari ini. Tapi karena market US belum buka, keputusannya biasa juga datang di siang atau sore hari di US. Jadi kita harusnya subuh di sini. Ralat, bisa kalian boleh ralat kalau misalnya salah, tapi seingat saya harusnya siang atau subuh siang atau sore di Amerika Serikat, kita di sini dini hari. Jadi teman-teman, volatility bisa start hari ini sampai menjelang besok. Besok juga karena ada satu data ekonomi yang sepertinya juga cukup penting, yaitu adalah, coba kita lihat, tomorrow. Ada durable goods order, itu high impact, dan juga ada speech dari beberapa anggota Fed. So, bersiaplah kalau misalnya teman-teman terutama yang merupakan holder dari Ethereum, teman-teman yang berada di VIP room juga harusnya masih ya merupakan holder Ethereum, walaupun kemarin saya sudah sampaikan mungkin sudah bisa start untuk taking profit, tapi saya pribadi sampaikan saya hanya take profit baru sebagian, masih ada sisanya lagi, karena menurut saya pribadi, rumor spot Ethereum ETF itu masih akan dapat mendongkrak harga Ethereum. Apakah itu nantinya akan buy the rumor, sell the news type of event? Kita mungkin bakal membuktikan nanti, dan itu bisa saja terjadi, teman-teman. Tapi untuk sekarang kan kita belum di-approve, gitu kan. Jadi ini semuanya masih sekedar rumor. Nah, ketika nanti memang sudah benar-benar di-approve, kita mungkin melihat Ethereum bakal mendapatkan push lagi. Nah, biasanya beberapa hari kemudian kita memang akan cool down, gitu. Mungkin akan dapatkan pullback, dan itu mungkin saatnya bagi kita untuk take profit lagi dan menunggu di harga yang lebih murah, baru start kembali menyerang Ethereum. Karena ya in the long term tentunya approval dari Ethereum ETF adalah sangat bullish gitu ya untuk price action Ethereum selama beberapa waktu ke depan. Tapi untuk short term kita bisa aja melihat pullback ketika nanti Ethereum ETF-nya di-approve, karena ya biasanya seperti yang kita lihat di Bitcoin ETF kemarin, menjelang approval-nya kita melihat kenaikan terus-menerus terjadi, tapi ketika di-approve, biasanya 1 atau 2 hari kemudian kita mendapatkan pullback. Dan ya, saya juga bisa expect hal yang sama mungkin terjadi ke Ethereum gitu ya. Oke, kemudian teman-teman, untuk soal spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat, pada akhirnya ya, BlackRock atau IBIT dari BlackRock itu berhasil overtake Grayscale atau GBTC untuk mendapatkan aset under management paling besar di spot Bitcoin ETF. Dan tentunya ini adalah sejarah baru ya teman-teman. Setelah bertahun-tahun Grayscale mendominasi gitu ya untuk aset under management yang paling besar, kali ini telah digantikan oleh BlackRock.
Sekali lagi, spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat beberapa hari terakhir konsisten itu net flow-nya surplus, teman-teman. Sehingga itu juga yang mendukung apresiasi harga dari Bitcoin. Dan kita harapkan ini terus berlanjut ya teman-teman, supaya kita bisa mempunyai tenaga yang cukup untuk dapat mendorong harga Bitcoin melebihi all-time high sebelumnya. Nah, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart. So di video kemarin teman-teman saya sampaikan ke kalian semua bahwa saya secara pribadi belum lagi mau masuk ke Bitcoin sebelum kedua area yang saya tunggu itu tercapai. 65.000 sampai 69.000 itu adalah area untuk teman-teman yang merupakan traders yang tergolong agresif. Kalau yang konservatif, teman-teman, antara kalian harus menunggu breakout dari area 72.000 dan consolidate, atau kalian bisa menunggu di area 67.000 lagi di sini. Yang sebelumnya tentunya merupakan area major resistance. Kita telah berhasil breakout dan itu kembali bisa kita flip mungkin menjadi area support. Nah, lalu kenapa saya bisa sampaikan kalau misalnya area 68.500 sampai 69.000 ini menjadi area untuk traders yang tipikalnya agresif? Karena di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa ada area yang sebelumnya terlihat sebagai area key level di sini. Yang menjadi support maupun resistance setiap kali ini disentuh. Nah, ini saya kategorikan mungkin semacam minor support gitu ya. Tidak major tapi minor support. Sehingga resiko bahwa ini dijebol lebih tinggi daripada area support yang di sini. Nangkap ya maksud saya teman-teman. Sehingga dengan pengetahuan saya tersebut, maka saya anggap kalau teman-teman yang mencari setup di sini itu mungkin cenderung untuk orang-orang yang profil resikonya lebih tinggi. Gitu ya. Dan juga jangan lupa teman-teman, saya sudah sampaikan ini juga beberapa kali bahwa ini adalah juga area trend line dari yang sudah terbentuk di sini. Kalian mau tariknya dari sini juga bisa, mau dari sini juga bisa, yang manapun itu sama-sama menunjukkan area yang sama kurang lebih. Oke, jadi dengan ada dua confluence ini, menurut saya sudah cukup ya untuk traders yang agresif untuk mencari setup. Nah, tetapi permasalahannya adalah apakah kalian sudah ketemu dengan reversal pattern di sekitaran area tersebut? Nah, kalau saya pribadi jujur saja belum menemukan ya bahwa ada semacam indikasi reversal pattern dari sini. Selain mungkin kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil, itu ada double bottom kita anggap di sini ya. Nah, ini bisa menjadi percobaan pertama kalau misalnya teman-teman memang nekat gitu ya. Tetapi tentunya harus menunggu validasi berupa breakout dari neckline-nya, retest, dan ini adalah setup untuk kalian. Ini bisa menjadi double top. Sekali lagi teman-teman, namanya kita trading gitu ya, dan kita trading berdasarkan area gitu kan. Dan ketika kita udah masuk ke area kita start untuk mencari setup. Dan bisa jadi tidak di percobaan pertama kita berhasil, tapi percobaan kedua atau ketiga. Nah, selama teman-teman kita menerapkan risk to ratio yang baik, maka itu tidak akan ada masalah. Sekali lagi saya jelaskan secara singkat saja kenapa saya sampaikan seperti itu. Kalau misalnya kita katakan teman-teman, kalian mencari setup yang setidak-tidaknya 2 atau 3 banding 1, seperti yang mungkin bisa kalian dapatkan di sini. Katakanlah, kalian masuk dengan setup double bottom di sini. Kalian breakout dari neckline, kalian masuk gitu kan. Dan kalian target kita itu kembali ke area high terakhir, katakanlah di 71.400-an. Maka, di sini kalian bisa mendapatkan risk to ratio berapa? Kalau misalnya kalian taruh stop loss-nya di bawah area double bottom tersebut, which is sebenarnya ini terlalu jauh ya, itu sudah dapat 2 banding 1, 2,3 banding 1. Idealnya, kalian taruhnya sedikit di bawah area neckline-nya. Nah, itu akan menghasilkan risk to ratio berapa? 8 banding 1. Nah, dengan adanya setup tersebut, teman-teman, kalau risk to ratio-nya sudah seperti itu, kalian bisa salah beberapa kali pun. Kalau misalnya yang ketiga atau keempat percobaan itu benar, semua loss yang kalian hasilkan kemarin itu akan tertutup, bahkan kalian mendapatkan profit. Nah, ini bisa jadi percobaan pertama kita. Tapi kalau ternyata tidak tervalidasi, teman-teman, maka kalian tentunya nggak boleh masuk dong, gitu kan? Karena areanya adalah di 69.000 sampai 68.500. Kurang lebih range-nya di sini, teman-teman. Dimana saya akan kembali mencari peluang untuk long. Ini bisa menjadi percobaan pertama. Tapi kalau gagal dan mungkin kita kembali
sell off, membentuk lower low baru, dan mungkin ada double bottom berikutnya, dan kita kembali masuk di sini. Ini lagi-lagi bisa menghasilkan risk to reward ratio yang sangat-sangat besar. Nah, kali ini mungkin kalian bisa menaruh stop loss-nya di bawah double bottom-nya bahkan. Menargetkan sampai area high terakhir, itu tetap nyampe-nya kurang lebih 6:1 risk to reward ratio-nya. Oke, kalau kita gagal lagi gitu, anggap kita sudah 2 kali gagal gitu kan. 1 kali gagal kita minus 100, ya kan? Supaya gampang lah ya kita menghitungnya. Kita gagal 2 kali, jadi minus 200 gitu kan. Double bottom di sini rupanya masih gagal. Dan kemudian kita membentuk lagi yang namanya inverse and shoulder katakanlah. Nah, ini akan kita manfaatkan lagi. Ini menjadi setup ketiga. Nah, katakanlah setup ketiga ini kita berhasil mencapai target kita, oke. Kalian masuk di neckline-nya, kemudian mungkin kalian taruh stop loss-nya di bawah right shoulder-nya, ya kan? Dan kalian menargetkan setidaknya ke area kurang lebih 71 ribuan di sini. Kalian dapatkan risk to reward ratio 3,6:1. Itu kalau kalian taruhnya di bawah right shoulder. Kalau misalnya kalian taruhnya di sini, di bawah sedikit area neckline-nya, itu kurang lebih 11:1. Atau kita anggap nggak usah deh, kita anggap cuman kurang lebih 7:1, atau bahkan cuman 5:1 misalnya. 1 kali loss, minus 100. Profit, kalau katakanlah ini profit, karena ini 5:1, maka kalian plus 500. So, yang terjadi apa? Memang kalian secara win rate ya, itu bahkan tidak sampai 50%. Kenapa? Karena salahnya 2 kali, benarnya sekali. Gitu kan? Tapi kalau kita hitung secara matematik, teman-teman, maka kalian minusnya berapa? 200, plusnya 500. So, netnya kalian masih profit total 300. Bahkan kalian salahnya 2 kali, benarnya cuma sekali. Bahkan kalau teman-teman salah 3 kali pun, gitu ya, masih minus gitu ya, minus 100. Atau bahkan salah 4 kali. Tapi percobaan kelima benar, misalnya. Dengan risk to reward ratio 5:1. Kalian tetap masih profit, teman-teman. Minusnya memang 400, tapi profitnya 500. Masih surplus 100. Jadi, trading itu tidak semata soal win rate ya, teman-teman. Kalau misalnya win rate kalian tinggi, tapi risk to reward ratio kalian minus, tetap aja in the long term kalian bisa aja menjadi traders yang tidak consistent profit. Tapi sebaliknya, kalau win rate kalian bahkan di bawah 50 pun, misalnya cuma 40%, tapi risk to reward ratio-nya minimal 2,5:1 atau 3:1, in the long term kalian tetap masih bisa profit konsisten. Walaupun kalian nggak bisa expect bahwa dari waktu ke waktu portofolio kalian terus meroket ke atas. Pasti akan ada saat di mana kita melihat ada penurunan atau drawdown. Hal itu adalah sebuah hal yang wajar terjadi kalau misalnya kalian konsisten trading in the long term, teman-teman. Itu bagian dari perjalanan. Nah, semoga kalian bisa menangkap apa yang baru saja saya sampaikan mengenai tips ya untuk teman-teman yang merupakan traders. Sehingga sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian merasa kalian merupakan tipikal traders yang agresif, maka area 69 sampai area 68.000 di sini, 68.500 di sini menurut saya merupakan area yang cukup baik untuk start mencari peluang untuk long. Targetnya di mana? Targetnya setidaknya kembali ke area 71.200 sampai 300 di sini. Oke, kalaupun kita tidak nyampe ke sana, setidaknya akan ada retest ke sekitaran 70.600. Ini pun sudah cukup gitu ya untuk bagi kita menggeser stop loss-nya ke arah entry. Sehingga tidak ada risk atau resiko di trade tersebut. Kalaupun kita kembali sell off, ya udah kalian keluar dalam keadaan break even dan coba lagi yang kedua. Ya kan? Jadi itu yang saya mau sampaikan mungkin supaya membantu teman-teman mengetahui bagaimana cara untuk memanage sebuah posisi gitu ya. Jangan sampai kalian cuma ngerti setup-nya tapi tidak mengerti cara memanage-nya. Nah oke, sekarang kita bicara soal price action-nya. Bagaimana? Secara price action kalau misalnya kita bicara untuk short term teman-teman, saya cenderung biasnya mengarah ke bullish. Kenapa? Karena ada potensial double bottom di sini. Yang kedua, ada rally di time frame kecil diikuti semacam konsolidasi yang cukup panjang di sini. Kita bisa katakan ini mungkin sebagai konsolidasi bullish. Dan ini berarti kita kemungkinan setidaknya akan mendapatkan satu push ke atas. Untuk setidak-tidaknya ngeretest ke area 70.000 menurut saya, teman-teman. Ini kalau kita mampu lewati dan kita masih cenderung impulsif, kemudian konsolidasi lagi, ya kita bisa expect untuk kembali ke area 71.000 setidaknya.
Dan pergerakan ini kemungkinan juga akan bergantung kepada data ekonomi nanti malam, initial jobless claim, kemudian home sales, dan juga beberapa yang lainnya. Dan juga tentunya rumor seputaran spot spot Ethereum ETF. Kalau misalnya Ethereum di ETF itu di-approve, saya rasa market crypto secara keseluruhan juga bakalan hijau, tidak terkecuali Bitcoin gitu ya. Walaupun mungkin yang performanya bakalan paling baik itu adalah Ethereum. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Kesimpulannya untuk short term, saya cenderung juga biasnya adalah bullish dan sudah start untuk mencari peluang untuk long. Kalaupun gagal di percobaan pertama, kita bisa mencoba kedua atau ketiga. Selama kita masih stay di sekitaran area range di sini, saya rasa itu bisa menjadi peluang yang cukup baik gitu ya. Karena toh kalau misalnya kita lihat secara time frame kecil, teman-teman, selling off yang terjadi selama beberapa hari terakhir pun tidak terlalu impulsif. Jadi itu juga merupakan indikasi baik berikutnya bahwa kita bisa aja segera melihat kembali ada rebound di Bitcoin. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.